Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan untukku. Oh, haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan untuk segala-galanya di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan
Ku mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidupku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Gereja Allah Baik. Dan tentunya hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita di pagi hari ini. Sehingga sepanjang hari ini kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana Tuhan Allah bisa membuat hidup kita menjadi berhasil. Kalau kita berbicara tentang keberhasilan, banyak orang dunia mengaitkan keberhasilan itu terjadi karena usaha kita sendiri, atau yang paling banyak berkembang saat ini adalah keberhasilan ditunjang karena adanya orang dalam atau ordal. Nah, seringkali kita mengandalkan orang dalam untuk bisa membuat kita menjadi sukses. Ada satu koneksi dengan orang-orang tertentu yang bisa membawa kita atau kita berupaya sehingga kita bisa mencapai yang namanya keberhasilan. Itu menurut dunia Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana menurut firman Allah? Apakah kita bisa berhasil?
Dengan cara bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan yang ketiga. Sekali lagi Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, dalam 2 ayat yang kita baca pagi hari ini tertera ada Tuhan menyertai dan berhasil. Saudara, ketika Tuhan menyertai hidup kita, maka tidak ada kata tidak mungkin bahwa keberhasilan itu pasti akan terjadi. Sekali lagi, penyertaan Tuhan mendatangkan keberhasilan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita tentu menginginkan berhasil dalam hidup kita. Dalam segala aspek hidup kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam keturunan kita, anak cucu, menantu kita, semua mendapati berhasil. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun juga kita menginginkan yang namanya berhasil. Keberhasilan tidak bisa dicapai dengan kita mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita. Tetapi kunci utama keberhasilan setiap anak-anak Tuhan adalah ketika Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai, maka dikatakan di dalam ayat ini kita akan menjadi orang yang selalu berhasil. Alkitab mencatat Yusuf adalah orang yang selalu berhasil. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Sekalipun mungkin hidupnya orang katakan naik turun. Dia mengalami berbagai macam persoalan hidupnya. Dia mengalami berbagai macam tekanan-tekanan dalam hidupnya. Tetapi itu bukan merupakan akhir hidup dari Yusuf. Akhir hidup Yusuf adalah apa? Dia mengalami yang namanya keberhasilan. Dimanapun dia berada dia selalu berhasil. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Segala sesuatu diserahkan kepada Yusuf kecuali istrinya. Saudara, hari ini kalau engkau ingin berhasil di tengah situasi dunia yang tidak memungkinkan kita untuk kita bisa mencapai keberhasilan, satu hal, minta Tuhan menyertai hidupmu. Minta Tuhan menyertai hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya keberhasilan. Cuma yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Bagaimana Tuhan bisa selalu ada dalam hidup kita? Saudara, kata menyertai adalah Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan keberhasilan. Kata menyertai, Tuhan selalu membimbing kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menolong kita sampai kita bisa mencapai yang namanya keberhasilan. Saudaraku yang kekasih, ketika ada Tuhan menyertai hidupmu, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Mungkin hari ini kau belum melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau disertai Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan Allah, kemurahan Allah akan terjadi dalam hidupmu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana penyertaan Tuhan itu bisa ada dalam hidup kita? Gak semua orang disertai oleh Tuhan. Gak semua orang didampingi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang disertai oleh Tuhan. Orang-orang tertentu itu adalah saudara dan saya. Bagaimana caranya kita disertai oleh Tuhan? Coba kita akan membuka masih di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10. Firman Allah mengatakan, Kejadian 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Dikatakan apa saudara? Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Artinya bahwa sekalipun ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak
keinginan untuk kita melakukan dosa, tetapi kita tidak ambil bagian dalam perbuatan dosa. Dengan kata lain, Yusuf tetap disertai oleh Tuhan karena dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau jatuh dalam dosa. Dia tidak mau menuruti keinginan dari istri Potifar. Tetapi dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Dia tetap melakukan bagiannya, yaitu taat kepada firman Tuhan. Saudara, kunci untuk kita bisa disertai Tuhan ketika kita taat kepada firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi kita melakukan tepat apa yang Tuhan Allah mau dalam hidup kita. Maka ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Sampai kita bisa melihat keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, tidak ada kata lain. Kalau hidupmu ingin disertai Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kalau hidup kita ingin disertai oleh Tuhan, taat, lakukan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, saudara. Mungkin bagi kita itu terlalu berat untuk kita melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau itu sudah merupakan ketetapan Allah, kita tidak bisa, saudara, mengingkari. Tapi kita hanya bisa lakukan dan kerjakan. Maka ketika itu yang kita lakukan dan kita kerjakan, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu mendampingi kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan itu yang menjadi pembela hidupmu. Hari ini saudara, taat kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, sekalipun berat, tapi mau tidak mau, kita harus taat kepada Tuhan. Karena apa? Ketaatan kita mendatangkan penyertaan Tuhan. Jadi kuncinya saudara untuk bisa disertai Tuhan adalah hidup taat, lakukan firman Tuhan. Contohnya Yusuf, dia taat sekalipun godaan untuk berbuat dosa begitu besar. Dikatakan hari ke hari. Setiap hari saudara godaan itu ada dalam hidup kita. Setiap hari godaan itu ada dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Yusuf tidak pernah ambil bagian dalam perbuatan dosa. Hari demi hari iblis mau menjatuhkan engkau. Hari demi hari iblis mau membuat engkau tidak taat kepada firman Tuhan. Hari demi hari iblis mau engkau hidup dalam dosa. Tetapi kalau engkau sadar bahwa ketaatanmu itu mendatangkan penyertaan Tuhan yang menjadikan kau berhasil, maka engkau akan memilih untuk hidup taat. Nah, hari ini saudara, yuk hidup taat kepada Tuhan, tidak ada kata lain. Nah saudara, apa yang membuat penyertaan Tuhan itu meninggalkan kita? Tentunya kebalikannya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kita. Tetapi kalau kita enggak taat kepada firman Tuhan, enggak akan ada penyertaan Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidupmu. Hari ini saudara, contohnya, kalau saudara membuka di dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15, benar saya akan bukakan bagi saudara. 1 Samuel pasal yang ke-15, saudara akan melihat bagaimana Tuhan Allah itu dia Tuhan Allah yang ajaib. Saudara, kita tahu bersama, Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Saul adalah raja pertama Israel atau bangsa Israel yang dipilih secara langsung oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi di tengah-tengah kepemimpinan Saul sebagai seorang raja, dia tidak taat kepada ketetapan firman Tuhan sehingga dia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak lagi menyertai hidupnya dan Tuhan, roh Tuhan mulai undur daripadanya. Saudara, di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Jadi ini firman Tuhan kepada Saul. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Dikatakan kemudian lembu maupun domba, unta maupun keledai. Firman Tuhan datang kepada Saul bahwa ketika dia berperang melawan orang Amalek harus seluruhnya dimusnahkan.
Harus seluruhnya dimusnahkan, baik manusia maupun ternaknya, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, saudara, kita tahu bersama di dalam ayat ke-8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saudara, jelas kelihatan bagaimana firman Allah tidak dilakukan dengan tepat oleh Raja Saul. Disuruh membunuh semuanya, tetapi ada yang disisakan, yaitu siapa? Agag, raja orang Amalek, dan beberapa lembu domba yang bagus-bagus itu tidak dimusnahkan oleh Saul. Itu merupakan penyimpangan akan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita melihat di dalam ayat yang terakhir aja, langsung kita turun ke dalam ayat yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepada Saul, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudara, kalau kita nggak taat kepada Tuhan, Raja Saul nggak taat kepada firman Tuhan, dia tidak melakukan tepat seperti apa yang firman Allah katakan, tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Yang terjadi adalah apa, saudara? Dia mulai tidak lagi diberi kekuasaan untuk boleh menjadi raja. Dan Tuhan sudah memilih raja yang baru bagi bangsa Israel. Kita tahu bersama siapa yang menggantikan Saul? Daud. Daud dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Karena apa? Saul sudah tidak taat kepada firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sudah lenyap dari kehidupan Saul. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, simple yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Taat kepada firman Tuhan, miliki penyertaan Allah dalam hidupmu. Maka engkau akan berhasil diberkati oleh Tuhan. Saudara, pastikan Tuhan menyertai engkau hari-hari ini. Karena kalau Tuhan tidak menyertai engkau, jangan harap kita bisa mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Tapi ketika kita memastikan bahwa hidup kita ada Tuhan Allah, dengan ketaatan kita melakukan firman Allah, maka akan menimbulkan penyertaan Allah dalam hidup kita. Maka itu berdampak kepada keberhasilan dan kesuksesan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima firman Tuhan, taat lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidupmu dan hidupmu akan Tuhan buat berhasil. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Khususnya setiap kami yang sedang mengikuti program pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Maka Engkau akan melakukan satu perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka. Beri kami roh ketaatan untuk kami melakukan firman Tuhan. Sehingga kami beroleh penyertaan dan kasih setia Allah dalam hidup kami. Dan kami akan melihat, kami akan hidup selalu berhasil. Kami akan hidup berkemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dan menjadikan berhasil. Keluarga demi keluarga yang ada, Tuhan pun memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.